Oke, halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Seperti biasa, hari ini kita akan menganalisa beberapa saham yang akan kita jadikan incaran untuk beberapa hari ke depan. So, simak video ini sampai selesai dan mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video update setiap harinya. So, sekarang kita akan langsung masuk aja ke chartnya. Let's go. Oke teman-teman, sebelum kita membahas saham, kita akan membahas IHSG terlebih dahulu. Seperti yang teman-teman tahu bahwa tadi IHSG waktu opening itu gap down ya, langsung jatuh ke bawah ya. Sampai ke area 7079-an. 7073 deh low-nya. Dan akhirnya closing hijau, yang dimana closing hijau ini bagus, candlenya bikin hammer. Seperti yang gue bilang kemarin, IHSG akan sideways di area sini dulu. Sampai dia benar-benar bisa breakout dari area resistance yang gue kotakin di sini. Tapi dari hammer seperti ini, hopefully besok IHSG bisa naik gitu ya. Semoga dia bisa naik dan berarti IHSG mulai melanjutkan pola uptrendnya lagi. Jadi teman-teman, lagi-lagi tetap jangan terlalu agresif, siapkan money management yang baik. Oke, sekarang kita akan langsung masuk ngebahas saham yang pertama, yaitu saham MTDL atau Metro Data. Metro Data hari ini menurut gue menarik, teman-teman bisa lihat hari ini dia naik hampir 3% dan berarti dia valid untuk breakout dari pola cup and handle-nya dia gitu ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada pola cup and handle ya. Ini adalah handle-nya. Dan dia breakout, dia koreksi di area sini, di area neckline-nya, dan kemarin 30 Agustus dia rebound. Sebenarnya gua ke skip ini gitu ya teman-teman. Padahal kalau dari 30 Agustus dia udah rebound begini, sebetulnya kita udah boleh entry. Tapi sorry, gua ke skip, jadi gua belum sempat bahas. Dan hari ini dia hijau dengan volume yang begitu gede ya, masih lebih gede dari yang kemarin, dan closing di 700. Dan menurut gue ini menarik untuk kita entry gitu. Kalau kita lihat ini masih punya target sampai ke resistance-nya itu 9%-an gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan dari stochastic dan MACD ini mantep bener nih, dia naik, dia golden cross ya, stochastic golden cross berada di jenuh beli, tapi udah dikit lagi di jenuh beli, dan MACD masih terus naik yang ditandakan berarti dia masih punya pola uptrendnya. So teman-teman, MTDL menurut gue masih menarik untuk kita lirik gitu ya, apalagi kalau dia udah kena resist ini lebih menarik lagi, seriusan dah. Kalau teman-teman lihat ya, kalau dia benar-benar sampai sini, teman-teman bakal ngelihat bahwa ada pola cup and handle yang lebih gede. Gua hapus dulu. Ini ada pola cup and handle yang lebih gede nih teman-teman, neckline-nya ya. Nah, ini adalah handle-nya ya, teman-teman bisa lihat. Dan ini adalah cup-nya. Mantap. Oke. Ada pola cup and handle yang lebih gede lagi sebenarnya kalau dia benar-benar sampai ke area sini. So kalau kita lihat sebetulnya MTDL tuh targetnya masih sangat jauh ya teman-teman. Kita lihat, nah masih bisa ke area 935 kalau dari pola cup and handle, atau ya, all time high-nya dia ya, all time high-nya dia bisa di break nih. 840 kayaknya bisa ke break nih sama MTDL. Kalau kita lihat emang MTDL dari 2021 Juni dia uptrend, baru kelihatan agak ada perlawanan trennya pas sudah di 2022 Juni gitu ya. Jadi setahun dia langsung udah ada perlawanan. Nah, dan ini membuktikan dia hari ini break MA 200 dengan volume gede, yang artinya MTDL berpotensi untuk valid reversal gitu ya. Jadi kalau kita mau entry MTDL, kita ikutin harga bandar. Coba kita lihat ke broksumnya ya. MTDL hari ini tanggal 31 Agustus. Hari ini Big Akum KZ beli sampai 9,5 miliar ya. Kayaknya pemegang saham terbesarnya si KZ nih. Kalau hari ini ya, bayarnya ya. Karena yang lain cuma belinya masih ratusan juta.
Bahkan AK aja cuma beli 84 juta. Jadi kita bagus banget kalau kita dapat average-nya di area sini 687 atau 690 lah ya. MTDL 700. Jadi besok kita boleh antri-antri aja, jangan langsung di HK. Kita antri di 690, 69, 685 gitu ya. Oke. Pokoknya kita boleh antri sampai ke 685, maka kita akan dapat harga yang bagus gitu ya teman-teman. Tapi ini kan baru hari ini. Kan kita coba kita lihat MTDL. Nah teman-teman kalau lihat juga foreign ini akumulasi MTDL terus nih dari sini deh, dari 24 Agustus terlihat diakumulasi terus gitu ya. Ini diakum terus 1 miliar, 2 miliar, 6 miliar. Emang belum terlalu gede tapi dia rutin akum gitu. Dan berarti coba kita lihat average bandar dari dia akum di tanggal 24 Agustus. Kita lihat ya average-nya ya. 24 Agustus. Nah, big akum. Nah, average-nya mereka tuh sebetulnya di mana sih? Di 670 atau 685. Nah, 685 ya teman-teman ya. Jadi kita boleh antri 695, 690, 685 pakai metode piramid. Jadi modal kita nggak jauh-jauh dari mereka. So, itu untuk MTDL. Menurut teman-teman MTDL menarik atau enggak? Silahkan komentar. Oke, kita ke saham berikutnya, yaitu saham Adro. Yes, Adro. Gue mau bahas ini karena Adro menurut gue menarik untuk dibahas. Oke, jadi seperti yang teman-teman tahu, dia udah berhasil nutup gapnya ya kemarin tuh 24 Agustus, 25 Agustus, dan dia 29 Agustus kemarin mantep dia berhasil closing di atas gapnya, ya. Dan dia bikin pola cup and handle, dia berhasil break, yang dimana gua seneng waktu dia break. Tapi sayang sekali waktu di 30 Agustus dia naik tapi bikin gap up. Dan alhasil dari gap up tersebut dia kepentok resistance yang di sini ya. Dia turun sampai nih, turun ya, dia turun nih. Turun 2%. Ini beneran turun atau gimana sih? Turun harusnya itu kok, tapi plus 231 ya. Coba gua lihat di Adaro, di Stockbit. Oh naik ya teman-teman, justru naik ya, sorry. Berarti ini harusnya candle-nya hijau nih. Wah, TradingView lagi error nih. Jadi dia naik 2,3%, tapi kepentok resist. Tapi kesayangnya adalah naiknya dia itu pakai gap up, jadi jelek. Nah, hari ini kan dia buka langsung gap down lagi tuh 2510 ya opennya. 3510 terus slow-nya 3480. Padahal gue berharap dia kalau bisa turun sampai 3460 karena ini gapnya itu sampai 3460. Tapi dia turun 3480 udah rebound. So untuk Adaro masih menarik, tapi gue belum mau entry, gue maunya tunggu dia tutup 3460 sih. Hopefully besok dikasih. Stokastik sih dead cross ya, di jenuh beli dead cross, tapi MACD menguat nih. Coba ya besok dikasih gak sih Adaro turun ke 3460. Pas udah di turun 3460 bah langsung beli gitu. Kalau dia koreksinya low volume ya, semoga besok dikasih korting nih ke 3460. Dan potensinya Adaro masih bisa naik ke atas lagi ya. Teman-teman bisa lihat nih, kalau ikutin tren lainnya maka ke 15%. 15% kita bisa lihat ini adalah target tren lainnya si Adaro. Dan juga target cup and handle-nya si Adaro. Oke, ini masih oke lah untuk Adaro. Menurut teman-teman menarik ya? Coba kita lihat bandar ya. Kita lihat Adaro hari ini 31 Agustus normal akum, netral, small distribusi. Nah, yang menarik AK beli 60 miliar nih di 3533. Hari ini Adaro 35 berapa sih closingnya? 3540. Dia 3533, berarti kita masih punya kesempatan untuk dapat average sama seperti mereka. Coba kita lihat dia akumulasi dari berapa lama. Adaro ya. Oke, Adaro habis akumulasi 23 Agustus. Foreign beli 23 Agustus sampai 200 miliar. Terus dia buang barangnya. Dia buang barangnya ini baru berapa? 90.
tambah lagi 130 kurang lebih 130 tambah 45 175-an ya. 175-an dia masih punya barang kurang lebih 20 miliaran. Terus dia akum kecil-kecilan nih. Akum kecil-kecilan 5 miliar, 16 miliar. Jadi kita coba lihat dari tanggal 30 Agustus average-nya dia. Oke, average-nya si AK di 3550. Ya, 3556 gitu. Hari ini closing Adaro 3540 gitu. Closing doji dia. Nah, jadi kalau kita buy besok di harga 3540 pun harga kita masih lebih murah daripada AK yang dia udah beli 81 miliar itu. Jadi masih menarik untuk kita lirik nih si Adaro. Dan dilihat juga Adaro emang uptrend ya. Dia udah kelihatan nih uptrend banget. Teman-teman bisa lihat tuh uptrend banget ya. Set naik terus. Jadi kalau besok dikasih korting ke 3460 gua kemungkinan besar akan ambil gitu. Kalau teman-teman gimana? Silahkan komentar ya. Kita berbagi pendapat. So kita lihat ke MDKA. Saham berikutnya ya. Nah, MDKA ini menarik karena dia habis dia rebound gitu ya, breakout di sini belum udah kena target, dia koreksi, dia kena target di MA 100 kepentok. Hari ini MDKA rebound ditambah stokastiknya golden cross, MACD mau golden cross ya. Dan dia rebound itu karena MA 200 kemarin di 30 Agustus naik 4% dan hari ini dia bikin hammer gitu ya. Walaupun hammernya minus 0,23 tapi menarik, berarti ada buyer yang nahan dia nih ya. Dia rebound dari neckline ini yang dimana potensinya si MDKA dalam waktu dekat ya sampai ke resistnya nih di 6% ya, potensinya 6% kalau kita buy di harga closingnya dia di 4280 ya. Stop loss kalau dia breakdown dari neckline sih sebetulnya. Cuman kalau dilihat dari seperti ini risk and rewardnya nggak menarik ya teman-teman ya. Rewardnya 6%-an tapi risknya 8% kalau kita jebol neckline. Tapi kalau misalkan emang mau yang cepet-cepet, kalau gue pribadi kalau gue mau trading cepet, gue stop lossnya itu bukan di jebol neckline tapi 1 tick atau 2 tick di bawah candle sebelumnya atau candle hari ini. Jadi hari ini closing low-nya di 4190, maka gua besok stop loss-nya di 4180 atau 4170. Jadi kurang lebih 3% lah, 3% ya. Buat dapetin 6% gitu. Kalau misalkan dia lanjut kan dapat, kalau dia turun ke bawah closingnya di bawah ini ya gua stop loss itu. Coba kita lihat broksumnya ya. Untuk MDKA 31 Agustus. Big akum, small akum. AK beli sampai 5,89 miliar di 4263. Padahal hari ini MDKA 4280. Ya besok semoga dikasih turun MDKA sedikit ya. Jadi kita dapat lebih murah. Coba kita lihat di asing ini belinya dari kapan. Oke, dia mulai koleksi dari 26 Agustus ya. 26, 29, 30, 31 nih. Coba kita lihat rata-rata mereka sebetulnya berapa sih. 26 ya, dari tanggal 26. Big akum ya. Kelihatan AK beli 105 miliar di average 4.215. AI 4.290. Kalau kita beli kita masih dapat harga lebih murah dari AI, tapi hopefully kita dapat best price di kurang lebih sama kayak si AK, tapi kayaknya turun ke 4215 itu 4215 masih bisa loh, beneran masih bisa kita beli di 4215 atau 4230 lah. Jangan kita nungguin sampai di 4200. Tapi kalau emang kita mau beli yang murah ya kita jangan buy on breakout di sini ya teman-teman, berarti ntar. Jadi kita antri-antri santai di 4230, 4220, 4210. Antri-antri santai dapat ya, mantap. Untuk kita jual di area sini nih di MA 100-nya. Untuk MDKA seperti itu dan statusnya akumulasi dan didominasi oleh AK 105 miliar. Menurut teman-teman menarik gak?
Sekarang kita ke saham berikutnya, yaitu Inco. Oke, ini saham Inco. Inco ini menariknya dia berpotensi bikin cup and handle. Udah bikin cup, ini handle-nya lagi di bottom. Tapi ini kita boleh manfaatin untuk buy on weakness. Hopefully si Inco beneran bisa ke sini. Nah, masalahnya dia sampai sini aja kita udah bisa dapat 10%-an loh. Atau di MA 100 gitu ya. Dan dia kan reboundnya itu dari MA 50 dan MA 200. Yang dimana ini adalah support kuatnya nih di area sini. Jadi kalau Inco besok koreksi ke sini juga kita udah boleh beli. Jadi 6050 ke bawah kita boleh entry lah. Sebetulnya 6100 ke bawah udah boleh entry. Stop loss kalau jebol dari sini 5650, 7%-an lah ya kalau kita belinya di sini. Nah, 6%-an bisa berpotensi 11%. Dan kalau dia breakout ya lebih mantap lagi, hold aja, nyalain TSL. Dan stochastic golden cross kemungkinan besar dia akan naik. Nah, tapi yang disayangkan adalah ada divergence di MACD-nya Inco, yang dimana harga terus turun, hidden bearish divergence. Harga turun, MACD menaik ya. Ini menaik sih, walaupun nggak terlalu signifikan, tapi ini naik ya, bukan rata tapi naik gitu. Dan dimana dari teori ini adalah hidden bearish divergence. Harga turun, MACD naik. Harusnya Inco berpotensi untuk melanjutkan penurunan. Nah, makanya kita buy-nya tunggu dia waktu sampai di bawah sini dan dia rebound. Lagi-lagi tungguin dia rebound, jangan kita tangkap pisau jatuh ya. Kalau dia rebound nih di area bottom sini di MA 200, maka kita boleh entry ya. Tapi kalau dia jebol maka be careful, takutnya hidden bearish divergence ini dia berpotensi untuk melanjutkan penurunan lagi ke bawah. Jadi tungguin dia rebound. Coba kita lihat Broxum-nya Inco. Tapi kalau Inco coba kita lihat ya, dari tanggal 31 Agustus hari ini ya. Small akum, netral, normal distribusi, small distribusi. Jadi CS beli 17,4 miliar di average 6.080. Buangannya ZP, BK ngebuang nih. Tapi AK juga beli 9,9 miliar di 6.090. Coba kita lihat sebetulnya foreign beli atau jual. Oke, kelihatannya foreign habis ngebuang barangnya dari tanggal 24, distribusi 31 udah mulai ngumpulin ya 40 miliar. Foreign udah beli 40 miliar. Ya. Didominasi dari sini sih kelihatannya sama AK gitu ya. AK mendominasi nih teman-teman. Tapi di sini CS ya, di data sini CS beli 17,4 miliar. So, kalau emang kita mau entry Inco, ya menurut gua bener-bener tungguin dia rebound dulu. Kalau dia masih terus turun dan dia nggak rebound, maka be careful. Takutnya ini hidden bearish divergence-nya valid. Jadi besok turun ke area sini, buy. Tapi kalau besok dia nggak turun dan dia naik, kita juga boleh buy. Tapi trading cepet kalau menurut gua. Tapi tetap semua disclaimer on ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian dari analisa saham kita pada hari ini. Semoga analisa ini bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan untuk bertrading maupun berinvestasi. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai dan mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan bagikan video ini jikalau dirasa video ini bermanfaat. Supaya channel ini makin bertumbuh dan channel ini makin bermanfaat untuk lebih banyak orang lagi. Dan mohon maaf jika masih ada salah-salah kata. Terima kasih semuanya, salam cuan, bye-bye.